Kalau kita pergi ke rumah ibadah saat ada ibadah, apakah tujuan kita untuk beribadah? Atau dengan kata lain, kalau ada orang datang ke tempat ibadah saat ibadah, apakah tujuan mereka selalu beribadah? Dalam perikop hari ini, mungkin kita melihat sisi yang lain. Suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadah, hendak mengajar, dan di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau menyembuhkan orang itu. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang Farisi. Mereka datang ke tempat ibadah bukan untuk beribadah, tetapi untuk mencari kesalahan orang lain. Supaya apa? Supaya ada alasan untuk bisa menangkap Yesus. Orang Farisi begitu iri dengan ketenaran Yesus, maka mencari-cari cara untuk menjebak Yesus. Yesus tahu hati dan pikiran mereka. Maka orang yang mati tangannya sebelah itu dipanggil ke tengah dan ditanyakan pada orang-orang Farisi, mana yang diperbolehkan dari Sabat? Berbuat baik atau berbuat yang jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Pada ungkapan yang terakhir sebenarnya Yesus ingin menyindir mereka karena mereka mencari Yesus untuk membunuhnya. Mereka tidak bisa menjawab dan akhirnya Yesus berkata kepada orang yang sakit, ulurkanlah tanganmu. Seketika itu juga orang yang sakit tangannya itu langsung sembuh. Orang-orang Farisi marah pada Yesus, segera keluar dari tempat ibadah, bertemu dengan orang-orang Herodian, bersekongkol bagaimana cara membunuh Yesus. Seolah-olah orang Farisi taat pada hukum, seolah-olah Yesus melanggar hukum. Apakah demikian? Semua sebenarnya bergantung pada motivasinya. Orang-orang taat pada aturan, motivasinya apa? Untuk membunuh. Sementara Yesus, motivasinya adalah untuk menyelamatkan. Orang taat pada aturan, hal yang bagus dan memang seterusnya kita juga demikian. Tetapi tentu ada perkecualian. Tahun-tahun yang lalu saat pandemi, ada yang mengatakan, orang beribadah kok nggak boleh, orang beribadah kok dibatasi. Bukan membatasi, tetapi demi keselamatan. Untuk beberapa saat gereja ditutup, kamar-kamar pengakuan ditutup, apa? Untuk keselamatan nyawa manusia. Sama halnya, ambulan bawa pasien yang gawat, lampu merah harus berhenti. Tidak juga, ambulan itu tetap boleh lewat. Karena apa? Demi keselamatan nyawa manusia. Maka ketika kita mau tertib menerapkan aturan itu bagus, tetapi tidak harus kaku, melihat juga konteksnya seperti apa. Sehingga ketika melaksanakan aturan, motivasi kita seharusnya juga menggunakan motivasi yang benar. Harga-harga kebutuhan pokok mulai naik. Oleh karena itu ada operasi pasar. Kalau ingin menerapkan aturan dengan baik, mari kita gunakan motivasi dengan benar. Dan akhirnya dari Taman Langit di Kota Batu kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.